Karena barang ini jarang, makanya mahal. Bab 255. Lucky tidak berbicara. Jarinya perlahan menyentuh bagian tubuhnya yang disentuh Darlin. Mendesah. Tidak mencoba. Siapa yang tahu, mungkin atau tidak. Tatapan Yos terlihat mengerikan. Lalu dengan cepat menghilang di dalam tatapannya yang gelap. Dengan suara yang tenang berkata, "Tuan Aji, silahkan mencoba." Tubuh Lucky tanpa sadar menjadi tegang. Menatap Yos dengan begitu mengerikan. Senyuman di wajah Kak Bagas bahkan menghilang. Dengan tatapan serius menatap mereka. Yos benar-benar tidak mudah dihadapi dan cukup berani. Pantasan saja dalam waktu yang begitu pendek, dia bisa mencapai hasil yang begitu menakjubkan di Leidong. Dia dengan menyayangkan menggelengkan kepala. Sayangnya bertemu dengan Lucky. Kalau bukan karena mereka adalah musuh, dia benar-benar sangat mengagumi Yos. Cukup jantan. Sepengetahuan mereka terhadap Yos masih berada pada saat dia masih adalah pengacara yang tidak berkuasa. Walaupun Yos sangat hebat, tapi dia juga tidak bisa melakukan masalah besar di kota Leidong. Hanya bisa menyalahkan Yos sama sekali tidak memiliki latar belakang. Seekor serigala mana mungkin menang melawan segerombolan singa? Tapi siapa serigala, siapa singa? Sangat sulit dikatakan. Kalau pengacara Yos begitu sungkan, maka aku tidak akan sungkan. Lucky berkata dengan penuh makna dan melihat ke arah Darlin. Tubuh Yos yang tinggi dan tegap menghalangi tatapan tajam Lucky. Dengan tatapan tidak tertebak menatapnya. Dengan aura yang mengerikan menekan Lucky. Bibir tipis terangkat. Dengan nada rendah dan tenang berkata, "Kalau begitu, tunggu saja." Pertama kali ada orang yang membuatnya merasa begitu terancam. Walaupun Lucky terlihat tersenyum, namun rasa dingin di matanya sama sekali tidak berkurang. Dia sudah terlalu memandang rendah pria di hadapannya ini. Sikap angkuh Yos terlihat sangat jelas. Pantesan saja dia bisa melawan orang-orang itu. Masa depan masih panjang. Dia akan membuat Yos mengerti apa itu namanya hancur. Mengenai kucing liar ini, anggap saja adalah taruhan di antara mereka. Darlin sama sekali tidak ada niat untuk mendengar apa yang mereka katakan. Karena dia sudah melayang, hidungnya mencium aroma pria yang tidak asing. Bagaikan anjing kecil yang mencari ibunya, tidak berhenti mencium aroma. Tubuhnya tanpa sadar mendekat ke arah rasa dingin datang. Dia benar-benar sangat panas. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Kalau tidak, berikan secangkir air padanya. Darlin tidak bisa mengendalikan diri dan mendekati Yos. Dalam akal sehat, dia menolak. Tapi tubuhnya malah sangat jujur. Sepasang kaki tidak bertenaga. Wajahnya sudah langsung menempel pada bahu berotot Yos. Dengan nada mabuk bagaikan kucing kecil yang menggoda. "Tubuhmu dingin sekali, sangat nyaman." Perlina dengan terkejut menatap Darlin yang kegatalan. Tidak berhati-hati berkata, "Gawat, Darlin, apakah kamu sudah mabuk?" Yos memiringkan kepala melihat wanita yang terus menempel padanya.
Wajahnya pun menunjukkan ekspresi nyaman dan mendesah. Memikirkan daya tahan wanita ini terhadap alkohol, dia pun mengerutkan alisnya. Dia bahkan ingin mencekik si wanita bodoh ini. Berani-beraninya bertindak tidak senonoh dengan Perlina. Kalau dia tidak sampai tepat waktu, Darlin mungkin saja akan pergi dengan Lucky. Seorang Hendrik masih tidak cukup. Sekarang malah mencari Lucky. Darlin, oh Darlin, seberapa kehausankah kamu itu? Walaupun Yos berpikir seperti itu, tapi dia tetap menyodorkan tangan dengan lantang menariknya ke dalam pelukan. Menganggukkan kepala pada Jasper. Membawa orang yang dia inginkan dan pergi. Darlin sepertinya dijepit oleh Yos. Dia ingin membantah, ingin memarahi orang. Begitu berkata, malah terdengar suara yang lembut. "Lina, tolong aku." Tangan besar Jasper menahan Perlina yang juga ingin melarikan diri dan berkata, "Tuan Aji, lanjut saja bermain. Semua biaya malam ini aku yang traktir." Suatu ketika Perlina merasa tatapan Yos mengarah padanya. Hatinya pun terasa sangat dingin. Apakah memesan tiket ke luar negeri sekarang masih sempat untuk melarikan diri atau tidak? Dalam hati masih menjerit. Yos benar-benar sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kak Bagas melihat sejenak ekspresi Lucky. Sama sekali tidak menghalangi kepergian Jasper. Dari orang yang mereka bawa kemari, sepertinya terlihat tidak lemah. Kalau benar-benar melawan, mereka juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Orang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Hanya beberapa menit. Di dalam ruangan hanya tersisa orang-orang Lucky. Dennis pun tidak tahan. Duluan berkata, "Tuan Aji, kenapa membiarkan mereka pergi begitu saja? Asalkan kamu mengatakan, aku Dennis pasti tidak akan mundur." Lucky mengangkat tangannya. Ada orang yang langsung memberikan secangkir bir ke tangannya. Dia juga tidak buru-buru meminumnya. Mengayunkan cangkir dan bertanya, "Apakah ada obat di tanganmu?" Dennis yang ditanya pun terheran. Saat menatap tatapan Lucky yang dingin, wajahnya pun memucat. Seorang yang tingginya hampir 190 saat berbicara pun tersendak-sendak. Tuan Aji, aku tidak ada obat apapun." Lucky juga tidak berbasa-basi dengannya. Melihat Kak Bagas yang ada di sampingnya, Kak Bagas pun mengerti dan menganggukkan kepala. Melakukan sebuah isyarat tangan pada orang di sampingnya, menyuruh mereka menahan Dennis. Berani memberikan obat di hadapan Lucky. Apakah otak Dennis ini sudah ditendang keledai? Hanya saja tidak tahu obat apa yang dia berikan dan memberikan obat pada siapa. Dennis masih belum sadar dan sudah ditahan orang. Tidak peduli bagaimana dia ingin membantah, dia tetap tidak bergerak. Dengan suara ketakutan dan memohon, "Tuan Aji, aku bersalah. Aku benar-benar bersalah. Lain kali aku tidak akan melakukannya lagi." "Cari," Lucky sambil berkata, sambil mengambil sebotol bir dari meja, menuangkan ke dalam cangkirnya sampai penuh. Bawahan Lucky menganggukkan kepala, dengan cepat menemukan setengah kantong pil putih, lalu dengan sopan membawakannya ke tangan Lucky. Dennis melihat masalah ini sudah terungkap, lalu memikirkan betapa kejamnya Lucky. Dia pun merasa ketakutan. Tidak, dia harus mempertaruhkannya. Paling tidak semuanya hancur saja. Saat orang yang menahannya tidak sadar,
dia pun ingin melarikan diri. Ada orang yang langsung menendang ke lutut Dennis. Dennis yang barusan berjalan beberapa langkah sudah langsung berlutut di lantai dan menjerit. "Ah, lututku, sakit sekali, sakit sekali." "Bukankah menyuruhmu patuh? Siapa yang menyuruhmu melarikan diri?" Orang yang menendangnya adalah Kak Bagas. Dia terlihat acuh tak acuh. Sebenarnya dia terus memperhatikan gerak-geriknya. Melihat gerakannya ini, dia pun langsung menghabisinya. Ingin melarikan diri, apakah sudah gila? Apakah dia tidak tahu ini akan semakin membuat Lucky marah? "Tuan Aji, aku benar-benar ceroboh. Tolong berikan satu kesempatan lagi padaku. Aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku." Dennis berlutut di lantai dan terus gemetaran. Dahi yang bersih terus dihantam ke lantai, mengeluarkan suara beng, beng. Setiap kali kepalanya dihantam dengan keras di lantai, karena dia tidak berani berpura-pura, dia takut mati.